Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Sunyi Sepi. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali lagi melanjutkan cerita yang berjudul Santet Rebu Wekasan. Cerita yang ditulis oleh Mas Resuwira Atmaja. Oh iya, kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Link nanti akan disediakan di kolom deskripsi. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita masuk dalam ceritanya. Purnomo pun berkata kepada Panji, "Ini alasan ayah agar kamu tidak bermain dengan anak warga. Kamu akan terluka dan sakit. Mulai sekarang, darah dibalas darah." Perlakuan Purnomo terhadap anaknya ini menimbulkan kesan yang berbahaya. Pasalnya, Panji tumbuh sebagai seorang pemuda yang takut terhadap siapapun. Pasalnya, Panji tumbuh sebagai seorang pemuda yang tak takut terhadap siapapun. Semenjak kejadian tersebut, Purnomo mendidik Panji untuk tidak bercengkrama dengan penduduk desa. Dia lebih memilih memasukkan Panji ke dalam dunianya. Panji diajarkan berbagai ajaran ilmu hitam yang dilepaskan langsung oleh Mbah Gatra. Bertahun-tahun Panji mempelajari hal itu dengan sempurna. Panji mampu menirukan segala hal yang diinginkan oleh orang tuanya. Namun hal ini tidak diinginkan oleh Nani ibunya, yang menginginkan Panji tumbuh besar sebagai pemuda yang baik. Sikap emosional dan egoisnya seakan-akan merasuki seluruh tubuh Panji hingga membuatnya lupa daratan dan tak pernah takut terhadap siapapun. Di usia Panji yang menginjak 18 tahun, dia disuruh mengembara ke suatu tempat yang minim akan penduduk. Tujuannya hanya satu, dia ingin memperdalam ilmu kebatinannya lebih jauh. Panji memasuki sebuah tempat yang minim penduduk. Di sana ternyata terdapat wanita. Panji memasuki sebuah tempat yang minim penduduk. Di sana ternyata terdapat wanita cantik yang tumbuh jauh dari perkiraannya. Wanita itu tak pernah ditemuinya dan belum pernah mendapatinya di desa manapun. Nama wanita itu adalah Kemalasari. Panji menemui Kemala di sebuah rumah gubuk tua yang terdapat kedua orang tuanya. Bayu tidak menyadari bahwa pemuda itu adalah Panji. Maka dari itu dia menerima Panji selayaknya tamu yang mendatangi tempatnya. Panji disuguhkan makanan seadanya. Dia pun menanyakan kedatangannya ke desa tersebut. "Aku ingin memperdalam ilmu kebatinanku." "Ilmu kebatinan seperti apa yang akan kau perdalam, nak?" "Aku sedang ditugaskan untuk membunuh seseorang yang akan dijadikan sebuah persyaratan itu." "Apa persyaratannya?" tanya Bayu. "Yaitu membunuh wanita yang lahir di Rebu Wekasan. Karena dengan itu ilmu kebatinanku akan menjadi sempurna," ucap Panji. Betapa terkejutnya Bayu mendengar hal itu. Dia pun menutup pembicaraannya dan mempersilahkan Panji untuk keluar dari rumahnya. Panji tidak mengerti akan perlakuan aneh Bayu terhadapnya. Lalu dia menanyakan perihal anak wanita tersebut. "Siapa nama anakmu?" tanya Panji. Bayu tahu salah satu hal yang dicegahnya adalah dengan memalsukan nama asli dari Kemala. "Nama anakku adalah Tiara Sari, nak," ucap Bayu. Bayu pun memperhatikan gerak-gerik dari Bayu yang Panji pun memperhatikan gerak-gerik dari Bayu yang tampak ketakutan. Akhirnya Panji pun mengutarakan perasaannya bahwa dirinya menyukai anak dari si Bayu itu yang bernama Tiara. Bayu hanya tersenyum. Dia pun menepuk pundak Panji dan berkata, "Anakku ini orang cacat. Dia tidak bisa membedakan mana bau amis dan bau harum. Hidungnya bermasalah. Aku takut kamu akan tersindir akan hal itu." "Tak apa, aku tak menerima kelebihannya semata. Aku mencintainya." Bayu menggeleng-gelengkan kepalanya. Lalu ia memerintahkan kepada Panji untuk menyelesaikan dulu ilmu kebatinannya. Sampai nanti waktu yang ditentukan, dia boleh meminang Tiara asalkan tanpa didatangi oleh kedua orang tuanya. Alhasil Panji menyetujui itu semua.
Dia pun menyelesaikan tirakat itu dalam sehari semalam dan mengurungkan niatnya untuk mencari wanita yang terlahir di hari Rebu Wekasan. Bayu khawatir jika Panji akan membunuh Kemala jika dia menyadari bahwa Kemala adalah orang yang dimaksud. Kemala, maukah aku jodohkan kamu dengan seorang pemuda yang memiliki ilmu kebatinan tinggi itu? Kemala hanya diam. Orang itu juga yang akan melakukan dua hal kepadamu, nak. Dua hal. Kamu bisa saja dibunuhnya atau dilindunginya. Namun jika kamu hanya berdiam diri sampai dia sadar, kamu akan menjadi korban sebagaimana kesempurnaan ilmunya, ucap Bayu. Aku akan menuruti segala perkataanmu, Pak. Setelah Kemala menyetujui hal itu, Bayu pun mengunjungi tempat bersemedi Panji yang berada di sebuah gunung yang jauh dari penduduk. Di sana Panji benar-benar menyatu dengan alam. Dia bisa tahu siapa yang akan datang terhadapnya. Akhirnya setelah diputuskan, Bayu pun mempersilahkan Panji untuk menikahi Tiara atau Kemala dengan syarat Tiara tidak boleh dipertemukan oleh kedua orang tua Panji. Panji pun menyetujuinya. Pernikahan itu digelar sederhana dengan adat Jawa kuno sekaligus beberapa orang saja yang mendatanginya. Hal ini dicegah agar tidak ada kecurigaan dalam diri Panji. Selama dalam masa pernikahan tersebut, Panji selalu didatangi oleh Mbah Gatra dalam mimpinya. Mbah Gatra menyampaikan bahwa wanita yang dicarinya adalah istrinya yang bernama Tiara. Panji terbangun dan menatap wajah Tiara dengan tatapan yang mengerikan. Dia pun mencoba untuk mencengkeram Tiara, namun Tiara terbangun terlebih dahulu. Kamu wanita yang kucari? Tanya Panji. Jika memang benar, aku tak takut apa yang kau lakukan padaku. Mengapa kau merahasiakannya? Tanya Panji. Aku hanya ingin melindungi kedua orang tuaku saja. Aku tak ingin dia menjadi korban keganasan ambisi seluruh keluargamu, ucap Tiara. Hati Panji terenyuh. Selama ini dia telah diajari kebencian terhadap orang-orang yang terlahir di hari Rebu Wekasan teruntuk menciptakan ambisinya sebagai seseorang yang ditakuti. Panji tidak ada keinginan sedikit pun untuk membunuh istrinya walau itu adalah perintah Mbah Gatra. Aku akan pergi menuju ke tempat orang tuaku. Nanti aku akan kembali lagi. Mendengar hal itu Tiara menjadi takut. Takut jika dia akan membunuh keluarganya. Namun Panji menekankan kepada Tiara untuk tetap tenang. Dia bukan orang yang ditakuti lagi. Dia adalah suaminya yang sekarang. Tiara hanya bisa tersenyum mendengar hal itu. Ia benar-benar beruntung bisa mendapati pria yang mau melindungi keluarganya. Singkat cerita, Panji pun akhirnya berangkat menuju ke arah orang tuanya. Dia berpamitan kepada Pak Bayu selaku mertuanya yang sekarang. Sebelum itu Panji diberi pesan agar menyamarkan nama asli dari Tiara itu sendiri. Panji pun mengiyakannya. Pak Bayu sempat khawatir jika Panji akan melanggar perjanjiannya. Namun keselamatan anaknya adalah prioritas utamanya. Panji berangkat ketika malam hari tepat di mana bulan purnama mengangkasa dan menerangi rumah-rumah penduduk desa. Ketika sampai, dia telah mendapati kedua orang tuanya dan juga Mbah Gatra yang sudah berada di depan rumahnya. Panji menyalami semuanya. Namun ketika ingin mencium tangan Mbah Gatra menolaknya dan menampar wajah Panji dengan keras. Panji terkejut akan perlakuan aneh dari gurunya tersebut. Kenapa Mbah? Kamu menikah dengan perempuan itu? Tanya Mbah Gatra. Panji tak bisa berkata-kata. Raut wajahnya menjadi beku dan tak mampu menggubris fakta itu. Kenapa nak? Kenapa kamu melanggar larangan itu? Tanya Pak Purnomo. Aku cinta kepada perempuan itu, Pak, ucap Panji. Mbah Gatra pun mengambil sesuatu yang berada di dalam sakunya. Dia mengambil 3 buah jarum. Siapa namanya? Tanya Mbah Gatra. Panji terdiam. Dia ingat pesan mertuanya untuk tidak memberitahu nama asli dari istrinya tersebut. Kamu tidak berani jawab? Tanya Mbah Gatra.
Purnomo pun menghalangi Mbah Gatra untuk bertindak lebih jauh. "Mbah, sudah, nanti aku selesaikan masalah ini." Jelas Purnomo. "Tidak bisa. Pilih mana sekarang, gurumu atau perempuan itu?" tanya Mbah Gatra. Panji menatap wajah ibunya. Bu Nani hanya bisa mengangguk paham. Urusan cinta tak akan ada yang bisa menghalanginya. "Aku tidak tahu, Mbah." "Ya sudah. Kamu tidak mau memberitahu nama perempuan itu, tidak apa-apa. Tapi ingatlah, mertuamu akan mati sekarang," ancam Mbah Gatra. "Jangan, Mbah." Mbah Gatra tahu nama asli dari Bayu. Dia sengaja tidak bertindak sebagaimana dia lakukan sebelumnya, bahwa Bayu adalah orang tua dari pemilik anak perempuan yang dilahirkan di hari Rebu Wekasan, karena dia menunggu momen yang tepat. Dan sekarang merupakan momen yang tepat untuk membuat hati Panji hancur berkeping-keping. Mbah Gatra masuk ke dalam rumah Purnomo. Dia pun mencoba menyantet Bayu yang merupakan ayah dari anak yang lahir di hari Rebu Wekasan itu. Panji sempat meringsek maju untuk menghalangi Mbah Gatra yang sedang melakukan hal itu. Namun tindakan ini akhirnya dicegah oleh ayahnya. "Keputusanmu adalah resikomu. Kamu telah keluar dari ketetapan manusia yang diharapkan," ucap Purnomo ayahnya. Mbah Gatra mulai melakukan meditasi dan mengingat serta melafalkan nama asli dari Bayu. Nama asli Bayu sendiri adalah Bayu Astapada. Dia pun menusuk-nusuk lengan kanannya hingga mengeluarkan darah yang tidak sedikit. Lalu dia pun berkomat-kamit sambil menginjak wajah Bayu yang akan disantet olehnya. "Kamu harus mati, Bayu," ucap Mbah Gatra. Akhirnya Mbah Gatra pun benar-benar menyantet Bayu dengan menusuk seluruh anggota badannya. Belum puas sampai di situ, istrinya Pak Bayu juga akan dijadikan sandera sebagai awal ancaman baru bagi Mbah Gatra itu. Beberapa menit sebelum santet itu diluncurkan kepada Pak Bayu, Kemala merasa hawa di rumahnya agak panas. Dia pun kemudian ingin keluar dari rumahnya hanya sekedar melihat bintang di langit. Namun Pak Bayu melarangnya keluar. "Nak, jangan keluar dari rumah," pinta Pak Bayu. "Kenapa, Pak?" tanya Kemala. "Gak apa-apa, Nak. Hawanya gak enak," jawab Pak Bayu. "Tapi di dalam rumah gerah, Pak," jelas Kemala. "Ya sudah, sebentar ya. Aku ambilkan air dari sumur belakang rumah." Pak Bayu berniat mengambil air itu dengan tujuan agar Kemala bisa mandi dan menyejukkan badannya dengan air tersebut. Kemala mengiyakan. Dia pun mengikuti langkah Pak Bayu dari belakang. Namun baru beberapa langkah Pak Bayu melangkah, tubuhnya terhenti. "Ada apa, Pak?" tanya Kemala. "Nak, lari," pinta Pak Bayu. Pak Bayu membalikan badannya ke arah Kemala. Ketika dia membalikan tubuhnya, Kemala terkejut bukan kepalang. Tubuh Pak Bayu sudah penuh dengan darah di sekujur tubuhnya. Setelah itu, Kemala mendengar jelas suara tulang yang dipatahkan dari tubuh Pak Bayu. "Pak, ada apa, Pak?" tanya Kemala sambil menangis. "Nak, lari, Nak. Aku nggak nyaman hidup tanpamu, Pak. Nak, jangan maju," ucap Pak Bayu. "Kenapa, Pak? Kenapa?" teriak Kemala. Ibunya yang mendengar suara teriakan itu langsung terbangun. Dia terkejut memperhatikan tubuh suaminya yang sudah dipenuhi dengan darah dan luka goresan, bahkan beberapa kali terdengar suara tulang yang patah. "Pak, kenapa itu badanmu, Pak?" tanya ibu. "Bu, aku kena santet, Bu," jawab Pak Bayu. "Santet? Oh Tuhan, Pak, bagaimana ini?" Ibu Kemala pun merasa panik sendiri. "Bu, sudah, aku tidak kuat, Bu." Tubuh Pak Bayu ambruk seketika. Mulutnya tidak mau menutup, matanya memutih. "Apa?" teriak Kemala saat menyaksikan bapaknya meninggal dunia di hadapannya. Kemala dan ibunya memeluk tubuh Pak Bayu yang sudah terkapar di lantai. "Ini semua gara-gara Panji," ucap Kemala dengan wajah penuh dendam.
Panji menyaksikan bekas luka yang berada di tangan Bagatra. Lihat ini, nyata, ucap Bagatra dengan wajah sumringah. Apa maksudnya ini? Tanya Panji. Bah, kamu beneran nyantet Bayu? Pertanyaan Purnomo membuat Panji naik pitam. Pak Bayu, kamu menyantet Pak Bayu? Tanya Panji. Ya, kamu tidak tahu santet terbukasan? Tanya Bagatra. Sudah Mbah, jangan diteruskan, ucap Purnomo. Bapakmu itu sudah melakukan santet ini, korbannya adalah warga sendiri, jelas Bagatra. Pak, itu beneran Pak? Tanya Panji. Purnomo hanya terdiam. Pak, kamu melakukan santet untuk apa Pak? Tanya Panji. Nak, sudah nak, ucap Bu Nani. Bu, apa tidak kesal melihat orang tua tingkahnya seperti setan Bu? Tanya Panji. Tamparan keras mendarat tepat di pipi Panji yang sedari tadi menatap wajah Purnomo dengan perasaan kesal. Tutup mulutmu, aku melakukan ini untuk desa. Gara-gara perempuan Rebu Wekasan itu, semuanya hancur berantakan, jelas Purnomo. Panji memegangi pipinya. Dia ingat betul ketika hal yang serupa dilakukan oleh Purnomo ketika membunuh anak kecil di tengah-tengah warga karena sifat egoisnya. Tangan ini kau gunakan untuk memukul. Bu Nani menangis melihat pergolakan keluarganya. Dia tak bisa menutup-nutupi aib keluarganya sendiri ketika semuanya benar-benar terbuka. Aku mendidik kamu supaya bisa menjadi laki-laki yang bisa memimpin desa ini. Panji tersenyum pahit mendengar ucapan itu. Dia lalu menatap wajah Mbah Gatra. Aku akan membunuh kalian semua, jelas Panji. Dia pun beranjak pergi dari rumah. Nak, kamu, ucap ibunya. Bu, aku sudah dewasa, ucap Panji. Kamu pergi untuk mengancam kami. Ingat Panji, ilmu kebatinanmu belum cukup untuk membunuh kami semua, ucap Mbah Gatra. Lihat saja nanti, jelas Panji sambil membanting pintu dengan keras. Mbah, bagaimana Mbah? Panji sudah berada di tahap penyempurnaan ilmunya. Dia bisa membunuh kita semua dengan ilmunya, jelas Mbah Gatra. Pak, cukup Pak, jangan menambah api lagi, jelas Bu Nani. Diam, gara-gara kamu Panji bersikap seperti ini, jelas Purnomo. Bu Nani hanya terdiam. Dia tak tahu harus bagaimana lagi. Namun dia juga tak bisa terus-menerus melihat pergolakan dan guncangan di keluarganya. Panji berlari menuju tempat Kemala dengan wajah cemas. Dia menatap para warga yang berada di rumah-rumah dengan perasaan takut. Wajah para warga itu seperti mengutuk seluruh pergerakannya. Dia juga mendengar umpatan lirih yang terdengar dengan sendirinya. Di fase ini orang-orang yang setingkatnya mampu mendengar walau suara yang digaungkan hanya lirih atau berada di hati. Setan, dasar pembunuh. Panji tak memperdulikan itu semua. Dia tetap berjalan sambil memandangi langit yang semula terang menjadi gelap. Berbeda dengan Kemala, dia telah menyiapkan pisau yang sedari tadi diasahnya dengan tajam. Nak, mau apa? Bu Panji. Nak, jangan. Kemala terdiam. Dia pun menatap wajah ibunya dengan guratan kesal di raut wajahnya. Sampai kapan keluarga kita diinjak-injak, Bu? Tanya Kemala. Nak, tidak seperti ini caranya, nak, jelas ibunya. Pintu rumahnya terbuka. Panji menghela nafas sebentar sambil menatap wajah ibu mertuanya dan Kemala yang tengah membelakanginya. Di lantai telah terbujur kaku jasad Pak Bayu yang belum dikubur. Bu, Kemala, ucap Panji. Nak, kamu sudah datang, ucap ibu mertuanya. Iya Bu, Kemala, kamu gak apa-apa kan? Tanya Panji. Sudah datang kamu dari rumah iblis itu? Tanya Kemala. Panji melangkah maju namun ibunya menangis lirih karena tahu apa yang akan dilakukan oleh Kemala terhadap Panji. Kemala, kamu lagi apa? Tanya Panji. Kemala berhenti mengasah pisaunya.
Dia memegang erat pisau itu di tangan kanannya, lalu gagangnya dikaitkan dengan kain supaya tampak kuat. "Aku mau membunuhmu," senyum Kemala. Kemala membalikan badannya. Di tangan kanannya telah terikat pisau dengan kain yang akan digunakan untuk membunuh Panji seperti yang telah dia rencanakan sebelumnya. "Kamu siap menjemput ajalmu?" tanya Kemala. "Kemala, jangan." "Diam, Bu. Kamu tidak merasa keluarga sendiri dibunuh, Bu. Kamu tidak merasa kamu disiksa keluarganya Panji, Bu," ucap Kemala sambil menangis. "Kemala," ucap Panji, "sekarang aku paham kenapa kamu menikahi aku. Kamu mau membasmi semua keluarga aku kan?" tanya Kemala. "Kemala," ucap Panji, "sudah, tidak usah memanggil nama aku, setan." Kemala berlari sambil menodongkan pisaunya ke arah Panji. Ibunya terjatuh sambil memegangi kepalanya karena melihat tingkah anaknya berubah seperti harimau ganas. Panji hanya terdiam. Dia pun mengangkat kedua tangannya ke arah atas. "Sudah cukup," ucap Panji. Kemala dengan seketika terlempar dengan sendirinya. Tubuhnya tersungkur jatuh di dekat jasad bapaknya. "Kamu, bajingan kamu Panji." Kemala masih kuat untuk bangkit. Namun Panji mengangkat tangannya lagi. Pisau yang diikatkan oleh kain di tangan kanannya terlepas dengan sendirinya. Kemala terlempar lagi di dekat jasad bapaknya. Kepalanya terbentur lantai hingga membuat dirinya pingsan. "Kemala!" teriak ibunya. "Aku cinta kamu, Kemala. Tolong jangan benci aku, Kemala," tangis Panji. Panji keluar dari rumah, namun ibu Kemala menghalaunya terlebih dahulu. "Nak, sudah, jangan diteruskan," ucap ibu Kemala. Panji tersenyum. Dia seperti menampakkan pesan terakhir lewat raut wajahnya. "Tidak apa-apa, Bu," kata bapakku. "Darah harus dibalas darah." Panji melepaskan genggaman erat di tangan halus ibu mertuanya itu. Dia kemudian mengambil pisau di dekat Kemala dan berangkat menuju ke tengah hutan, tempat di mana dia melakukan meditasi. Panji kemudian mengambil beberapa helai daun yang akan menjadi sebuah wadah santet serangan baliknya. Santetnya memang tidak separah Mbah Gatra yang hanya menusukkan jarinya dengan 3 buah jarum dan korban pun langsung meninggal dunia. Namun santet yang dilakukan oleh Panji terkesan unik. Dia sengaja menyerang namun juga melakukan pertahanan. Panji kemudian mengiris secara perlahan kulit pahanya dengan pisau yang digunakan oleh Kemala untuk membunuhnya. "Pak, kamu mengajariku untuk membalas darah dengan darah. Sekarang aku kabulkan ajaranmu itu, Pak." Panji memejamkan matanya untuk menambah kefokusannya. Dia mengucapkan sebuah mantra sembari mengarahkan dedaunan itu ke arah langit. "Aku sudah tidak takut dengan sumpahku. Aku tidak takut dengan tujuan hidupku. Darah harus dibalas darah." Dedaunan itu terbelah menjadi beberapa bagian dan meneteskan darah. Itu berarti santetnya sudah berhasil. Beberapa menit sebelum kejadian, Purnomo merasakan hawa yang beda setelah kepergian Panji. Dia merasa ada sesuatu yang harus disampaikannya terlebih dahulu. Hati kecilnya ingin sekali meminta maaf kepada Panji karena dia adalah anak satu-satunya. Namun ketika dia ingin keluar rumah, Mbah Gatra menghampirinya sambil memberikan 3 jarum yang sama ketika dia membunuh Pak Bayu. "Apa ini, Mbah?" tanya Purnomo. "Anakmu sudah manjat bukit, harus hati-hati." Purnomo mengambil 3 buah jarum itu di tangan Mbah Gatra. "Semestinya kamu harus tahu bahwa anakmu telah menguasai santet itu dengan sempurna. Salah sedikit, kamu akan terbunuh. Aku tidak keberatan jika dia membunuhku, Mbah. Dia memang telah membenciku." Purnomo pun mengabaikan perintah Mbah Gatra. "Di atas rumah sudah banyak santet, jangan keluar dulu," pinta Mbah Gatra. Namun Purnomo tidak meladeninya. Dia pun membuka pintu secara perlahan. Baru 1 langkah dia melewatinya,
Ratusan panah menyerang tubuh Purnomo dengan cepat. Dia terdiam sesaat. Darahnya mengalir deras dari setiap organ tubuhnya. "Benar kan kataku?" ucap Mbah Gatra. "Mbah, tolong Mbah." Tubuh Purnomo ambruk seketika. Dia tewas terkena santet yang diarahkan oleh Panji. Mbah Gatra mendekati tubuh Purnomo yang telah tergeletak di depan rumahnya. "Anakmu telah mewarisi ilmu itu lebih dulu dibandingkan kamu. Sekarang biar aku yang akan membunuhnya untuk membalaskan kematianmu," ucap Mbah Gatra. Bu Nani keluar dari kamar dan melihat kondisi suaminya telah tergeletak tewas di hadapan rumah. Mas Pur!" teriak Bu Nani. Mbah Gatra meninggalkan keduanya. Dia melangkah menuju ke kamar tempat di awal santet yang diserangkan oleh warga desa dilakukan oleh Purnomo. "Mbah, Purnomo mati Mbah," tangis Bu Nani. "Sudah mati ya mati, jangan dipusingkan," jawab Mbah Gatra dengan santai. "Maksud kamu apa Mbah? Kamu juga akan membunuh anakku Mbah?" tanya Bu Nani. "Iya," senyum Mbah Gatra. "Setan kamu!" teriak Bu Nani sambil menangis. Mbah Gatra tidak meladeninya. Dia pun menuju ruangan dan mengambil beberapa jarum lagi dari sakunya. Bu Nani berlari ke arah Mbah Gatra. Dia ingin menghentikan langkah Mbah Gatra yang berkeinginan membunuh Panji. Sudah Mbah, aku tidak ridho kamu membunuh semua keluarga aku Mbah," pinta Bu Nani sambil menggedor pintu. Mbah Gatra menaburkan sesuatu ke arah pintu itu. Dengan seketika ledakan hebat tercipta di dekat pintu tersebut hingga membuat pintu itu rusak parah dan Bu Nani terpental karenanya. "Jangan ganggu aku," ucap Mbah Gatra. Panji mengeluarkan banyak darah dari mulutnya. Rupanya ketika seorang telah mengeluarkan seluruh tenaganya, bisa dikatakan kemungkinan besar tubuhnya juga akan ikut berkontraksi terhadap apa yang telah dikeluarkan. Panji berjalan tergopoh-gopoh ketika hendak menuruni bukit. Namun dia tidak menyadari bahwa hal itu belum selesai. Panji kira santetnya mengenai Mbah Gatra dan juga kepada Purnomo saat itu. Namun Mbah Gatra masih memantaunya dari kejauhan sana. Dia pun menuju ke rumah Kemala untuk mengabarkan bahwa Mbah Gatra dan ayahnya sudah terbunuh. Setiap langkahnya tersimpan harapan untuk bisa memperbaiki hidupnya bersama dengan Kemala istrinya. Dia juga telah merahasiakan nama asli Kemala di hadapan siapapun dengan mengganti namanya menjadi Tiara. Hal ini dikarenakan agar Kemala tidak menjadi korban dari santet itu. Tenaga yang ia kerahkan untuk menyantet ternyata memberikan tekanan terhadap tubuh Panji. Panji sulit dalam melangkah. Pandangan kedua matanya telah kabur. Indera penciumannya sudah tak berfungsi. Nafasnya cepat naik turun. Begitu juga tekanan darahnya yang agak kurang normal. Walau begitu, dia bersikeras untuk bisa sampai ke tempat Kemala dengan selamat. Dia tak ingin meninggalkan Kemala yang sedang dirundung kesedihan. Begitu juga dengan ibu Kemala yang merasa terpukul ketika suaminya Pak Bayu telah meninggal dunia akibat dari keganasan santet itu. Panji terus memegangi batang dari pepohonan sebagai tempat pijakan tubuhnya yang hampir ambruk. Jantungnya terasa sakit dan dengan tiba-tiba tubuhnya merasa kepanasan. Semenjak dia mengeluarkan santet itu dengan media dedaunan dan darah serta nama yang dilafalnya. Ketika Panji berhasil turun dari bukit, dia langsung menuju ke rumah Kemala yang jaraknya tidak jauh dari tempat itu. Tampak tak ada tanda-tanda serangan balik. Panji merasa lega. Dia akan segera hidup bahagia dan menjalani hidup seperti orang normal pada umumnya. Langkah kakinya menginjakan sebuah harapan. Sorot matanya memandang masa depan yang indah bersama dengan keluarganya. Kedua tangannya ingin menggenggam tangan-tangan orang yang dicintainya. Sebelah kanan tangan istrinya dan sebelah kiri tangan anak-anaknya kelak nanti. Pintu rumah Kemala telah tampak dari kejauhan.
Senyum tipis yang Panji keluarkan menjadi sangat berarti sebagai penyemangat barunya. Namun ketika dia ingin menjejakkan kakinya di halaman depan rumahnya, Panji mendapat sinyal batin dari orang yang dikenalnya. Orang itu adalah Mbah Gatra. Dia memberi suatu peringatan lewat obrolan batinnya. Kata-kata itu adalah, "Beritahu nama asli istrimu, atau akan kubunuh kau hingga darah itu merembes ke tanah." Panji yang mendengar perkataan itu menjadi sangat ketakutan. Raut wajahnya berubah menjadi sangat pucat. Tangannya bergetar hebat. Kakinya tak bisa lagi dijejakkan beberapa langkah lagi menuju rumahnya. Pandangannya mulai tak bisa dikontrol dengan baik. Dia masih terngiang-ngiang dengan pesan batin gurunya, yaitu Mbah Gatra. "Satu langkah kamu menuju ke arah depan, akan kurobekkan seluruh kulitmu," ucap Mbah Gatra lewat perkataan batinnya terhadap Panji. Ia masih belum bisa memberitahu alasan terbesarnya hingga dia bisa sejauh ini. Dia juga masih sangat takut jika nanti istrinya akan terkena serangan santet bila dia memberitahu nama asli istrinya. Panji tetap menenangkan dirinya. Dia kemudian melangkah perlahan menuju rumah Kemala. Merasa sudah aman, dia pun berlari sekuat tenaga sambil berteriak, "Bu, masuk ke dalam kamar, Bu!" teriaknya dari luar rumah. Ibu Kemala mendengar hal itu dan langsung menyeret paksa Kemala menuju kamarnya dan menutupnya dengan rapat. Namun naas, tubuh Panji lebih dulu terkena serangan santet yang diarahkan oleh Mbah Gatra terhadapnya. Panji tewas seketika oleh santet yang tingkatnya lebih tinggi dari milik ayahnya dan juga dirinya. Santet itu adalah santet paling sempurna dengan tidak mengaitkan apapun, namun bisa membunuh apapun dalam sekejap. Seluruh kulit tubuh Panji seperti tersayat-sayat oleh ratusan bilah keris yang sangat tajam. Darahnya mengucur deras hingga membasahi tanah itu. Nantinya tanah itu akan berwarna merah dan dipercaya bahwa tempat itu memiliki tanah berwarna merah yang merupakan darah milik Panji. Tewasnya Panji ditandai dengan turunnya hujan di tempat itu. Ibu Kemala yang merasa tak mendengar suara dari Panji pun memberanikan diri untuk keluar dari kamarnya. Dia pun membuka pintu dan langsung mencium bau darah yang tercampur dengan bau hujan. Ketika pintu itu dibuka, Ibu Nani terkejut melihat jasad Panji telah tewas dengan mulut menganga lebar. Matanya melotot dan kedua tangannya mengarahkan ke rumah. Dia berkorban demi keselamatan Kemala dan ibunya. Lain dengan Mbah Gatra, setelah puas dia membunuh Panji, dia pun keluar dari tempat tersebut, namun dengan langkah yang bungkuk. Katanya hal itu disebabkan Mbah Gatra menjadi bungkuk ketika menggunakan santet tingkat tinggi tersebut. Mbah Gatra berjalan perlahan keluar sambil membawa satu bilah keris di sebelah tangan bagian kanan. Dia menatap tubuh Bu Nanik yang masih terkapar pingsan di depan pintu. Raut wajah Mbah Gatra tampak terlihat tua dengan garis-garis keriput di seluruh wajahnya. Rambutnya juga sudah makin habis dan hanya menyisakan beberapa puluh helai saja di kepalanya. Mbah Gatra menyadari energinya sudah habis dan akan kembali jika dia berhasil membunuh wanita yang bernama Kemala itu. Namun ketika dia akan melangkah pergi, Nani terbangun sambil membawa potongan kayu runcing yang terhempas ketika ledakan tersebut. "Anakku sudah mati," tanya Bu Nani. "Kamu mau pergi kemana, Gatra?" Mbah Gatra segera menjauhi Nani. Dia ingin menggapai pintu depan rumah. Namun langkah Nani lebih dulu menarik baju dari Mbah Gatra dan menyeretnya agar bisa menjauhi pintu. "Panji, Purnomo, semuanya kamu bunuh, kamu setan." Tanpa banyak lama Nani langsung menghujamkan potongan kayu runcing itu tepat di perut tua Gatra yang sudah melemah. Teriakan dan tangisan dari Nani mengeluarkan seluruh emosi terpendamnya. Dia membabi buta. Ekspresi marahnya bisa digambarkan sebagai seseorang yang telah kehilangan segala-galanya. Darahnya mengalir deras di setiap lantai rumah.
Dari dalam perutnya Nani bisa tahu jelas isi organ tubuhnya tersebut. Seluruh organ tubuh Gatra dia hancurkan. Dia tak peduli dengan keputusannya. Namun santet yang dia tahu adalah sebuah perjanjian iblis yang mengerikan. Tangan Gatra sudah tidak bergerak, matanya sudah terpejam, mulutnya masih menganga lebar. Namun tubuhnya sudah benar-benar tak bernyawa lagi. Gatra tewas. Nani menangis jadi-jadinya. Dia tampak gila namun terpaksa. Dia kemudian menyeret tubuh Gatra dan memasukkannya ke dalam karung goni berukuran besar. Malam harinya dia membuang jasad Gatra di sebuah pantai dan membiarkannya terbawa ombak hingga keberadaannya tidak diketahui kembali. Lain halnya dengan Panji dan Pak Bayu. Menurut narasumber, keduanya dikubur menjadi satu di sebuah tempat yang tak bisa diketahui posisinya. Mungkin karena faktor usia narasumber, juga pembangunan di daerah itu yang terus-menerus menggali lahan, akhirnya kuburan dari mereka berdua hilang dengan raib. Dan di depan rumah yang Kemala tempati, kini berubah menjadi tanah merah yang subur dan makmur. Tanah itu sekarang digunakan untuk menanami beberapa macam bahan pokok seperti singkong dan lain-lain. Akhir dari cerita tersebut, Kemala dan ibunya meninggalkan desa itu dan menetap di sebuah tempat yang jauh dari lokasi itu. Sedangkan Bu Nani, dia juga sama. Hanya saja Nani lebih memilih keluar dari Pulau Jawa. Namun beberapa narasumber juga masih percaya bahwa Mbah Gatra belum meninggal karena ilmu kebatinannya yang tinggi hingga membuat dirinya masih meneror para warga desa hingga sekarang ini. Sehingga setiap hari Rebo Wekasan, tempat itu sering mengadakan makan-makan bersama, membaca doa dan bersedekah laut untuk menghormati para korban yang menjadi korban dari keganasan santet Rebo Wekasan tersebut. Dan selesai. Itulah akhir dari cerita santet Rebo Wekasan. Semoga dalam kisah tersebut kita dapat mengambil sisi positif dari cerita tersebut dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel Sunyi Sepi. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.